Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Hingga siang ini kondisi di pos penyekatan Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat juga terpantau lancar. Dini hari tadi pemirsa, pos penyekatan di perbatasan Kabupaten Bekasi dan Karawang itu dipadati pemudik sepeda motor. Jalur Pantura di perbatasan Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jawa Barat ini sepi dari pemudik. Petugas di pos penyekatan hanya memantau pergerakan arus kendaraan yang melintas tanpa ada pemeriksaan. Dini hari tadi, pos penyekatan ini dipadati ribuan pemudik sepeda motor. Penyekatan terpaksa dibuka untuk menghindari kerumunan. Meski masih banyak penyekatan sepanjang perjalanan, tidak mengurangi semangat pemudik berlebaran di kampung halaman. Ya pemirsa, walaupun larangan pemudik sudah dikeluarkan oleh pemerintah, namun nyatanya ribuan pemudik ini bisa lolos di pos penyekatan dan lebaran di kampung halaman. Betul sekali, kita akan melihat saat ini situasinya seperti apa di pos-pos penyekatan mudik. Sudah ada rekan kami, ada Camar Haenda di Kedung Waringin, ada Lineke Utsiki di Kalimalang, dan juga Nadia Valery di Cikarang Barat. Kita ke Camar terlebih dahulu. Selamat siang Camar, apakah volume kendaraan siang ini di sana meningkat atau justru menurun? Ya, Wilson, Deta, dan juga pemirsa, di satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri Lebaran 1442 Hijriah, ini salah satu titik penyekatan di Kedung Waringin yang memang menjadi batas antara Kabupaten Bekasi dan juga Karawang ini terpantau ramai lancar dan justru terjadinya penurunan apabila dibandingkan dengan malam tadi. Seperti diketahui, pada malam tadi terjadi lonjakan dan juga antrian dari kendaraan sepanjang 10 km. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak dari aparat gabungan ini sudah disiagakan. Hari ini ada sebanyak 100 aparat gabungan pemirsa yang akan disiagakan untuk memeriksa dan juga memonitoring apabila terjadinya pemudik yang hendak mudik ke kampung halamannya masing-masing. Dan dapat kami informasikan pula bahwa sampai dengan saat ini terdapat 40 kendaraan yang sudah diperiksa begitu, dan ini mayoritas terdiri dari motor ataupun kendaraan roda 2, dan kebanyakan di antara mereka ini tidak dapat mampu menunjukkan surat bebas COVID-19, sehingga pihak dari aparat gabungan sendiri sudah menyediakan rapid test antigen secara gratis yang disediakan oleh Dirjen Perhubungan dan juga Dinas Kesehatan. Dan pemirsa, untuk antisipasi yang lainnya adalah dengan untuk melihat, dapat Anda lihat pemirsa di sebelah kiri saya, ini untuk lajur sebelah kiri akan digunakan untuk para pemotor, sedangkan untuk mobil dan juga kendaraan lainnya akan ada di sebelah kanan, sehingga ini akan mempermudah dari petugas gabungan untuk melakukan pemeriksaan. Dan nantinya pihak dari Polres Metro Bekasi juga akan telah berkoordinasi dengan beberapa titik penyekatan di depan setelah di Kedung Waringin ini, yaitu di titik di Karawang, kemudian juga titik penyekatan di wilayah Purwakarta dan juga Subang. Demikian informasi dari Kedung Waringin, dan untuk mengetahui informasi terkini dari Kalimalang, titik penyekatannya sudah ada rekan Lineke Utsiki. Lineke, silahkan dengan laporan Anda. Camar dan juga pemirsa, pantauan kami di pos penyekatan Sumber Arta Kalimalang ini memang terpantau pada siang hari ini cukup ramai lancar. Ada antrian kurang lebih sekitar 100 meter akibat penyekatan dan juga verifikasi yang dilakukan oleh petugas gabungan, baik itu dari pihak kepolisian, Dinas Perhubungan maupun BPBD, yang dilakukan sejak tadi pagi hingga dengan siang hari ini. Karena demikian, dari pantauan ataupun data terakhir yang diperoleh, untuk kendaraan yang disanksi putar balik karena tidak mampu menunjukkan persyaratan dokumen wajib, ini baru 2 kendaraan saja. Artinya jika kita bandingkan dengan hari kemarin, ini terjadi penurunan yang cukup signifikan karena kemarin ini ada sekitar 61 kendaraan yang diputar balikan. Namun meski adanya tren penurunan, tadi disampaikan oleh petugas kepolisian, diprediksi malam nanti selepas pukul 8 malam, ini akan menjadi puncak arus mudik, akan terjadi lonjakan pemudik ke arah Pantura. Oleh karenanya sejumlah antisipasi pun sudah dilakukan, diantaranya adalah khusus di sepanjang Kalimalang ini ada penambahan pos penyekatan, ditambah 2 pos penyekatan, artinya di kawasan Kota Bekasi ada 6 pos penyekatan, dan masing-masing pos penyekatan ini nantinya juga akan ditambah 30 personil, dan kemudian ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan karena kalau kita lihat akibat adanya verifikasi ini seperti saat ini menimbulkan antrian panjang, dan apabila terjadi kemacetan yang cukup panjang, ini tentu pihak kepolisian akan melakukan penghentian pemeriksaan sementara, tetapi
secara paralel juga akan berkoordinasi dengan petugas yang berjaga di pos penyekatan selanjutnya untuk kemudian memperketat pemeriksaan yang ada. Terus diimbau bagi masyarakat untuk dapat menahan diri, kemudian agar tidak mudik, dan apabila memang ada kebutuhan mendesak, ini yang perlu ditekankan sekali lagi kepada masyarakat, ini wajib melampirkan surat izin keluar masuk beserta surat tes bebas COVID-19. Dan nanti apabila sudah sampai di tujuan, yang perlu diketahui adalah harus wajib lapor RT RW, dan bahkan ada aturan isolasi mandiri 5 kali 24 jam yang harus dipatuhi oleh para pemudik yang memang memiliki kebutuhan khusus. Kalau kita lihat sebenarnya antisipasi yang dilakukan oleh para petugas kepolisian ini agar jangan sampai adanya lonjakan kasus COVID-19. Dan di Cikarang Barat sudah ada rekan kami Nadia Valeri. Nadia, apakah hingga dengan saat ini masih ada warga yang nekat melakukan perjalanan mudik? Ya, Lineke, di pos penyekatan Cikarang Barat, tepatnya di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 31, memang satu hari menjelang perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah, ini masih ada saja pengendara ataupun masyarakat yang nekat untuk mudik keluar dari wilayah DKI Jakarta, di mana berdasarkan data terkini hingga siang hari ini, sudah ada sebanyak 630 kendaraan yang diputarbalikkan, yang mana kendaraan ini terindikasi akan mudik, dikarenakan mereka tidak dapat menjawab secara jelas tujuan kepergian mereka, dan juga mereka tidak dapat menyertakan dokumen sebagai syarat melakukan perjalanan di tengah kebijakan larangan mudik, seperti diantaranya surat izin keluar masuk dan juga surat hasil tes bebas COVID-19 dari pemeriksaan PCR, rapid antigen maupun dari pemeriksaan genose. Adapun dari pelanggaran hari ini, Bernadetta, Wilson, dan juga pemirsa, ini memang 90% diantaranya masih didominasi oleh kendaraan pribadi, yakni dari 630 kendaraan yang diputarbalikkan, 567 diantaranya merupakan kendaraan pribadi, sementara 63 kendaraan lainnya ini merupakan dari kendaraan seperti truk bermuatan besar ataupun kendaraan yang mengangkut penumpang seperti diantaranya bus dan juga kendaraan travel. Adapun berdasarkan keterangan dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, bahwa memang untuk puncak arus mudik ini sudah terjadi pada tadi malam atau pada hari kemarin 11 Mei 2021, dan untuk siang ini memang kami juga memantau untuk volume arus lalu lintas ataupun volume kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini sudah menurun ataupun mengalami penurunan, sehingga tidak adanya lagi antrian cukup panjang di titik pos penyekatan. Adapun juga dari pihak kepolisian ini sudah mengantisipasi, di mana jika ada pengendara yang memang lolos di titik pos penyekatan ini, polisi memastikan bahwa mereka akan menemui titik pos penyekatan lainnya yang berlapis-lapis sudah disiapkan secara maksimal, sehingga dipastikan ini dapat menyaring secara efektif untuk pemudik yang masih akan nekat merayakan Lebaran di luar wilayah DKI Jakarta. Kembali ke studio Deta dan juga Wilson. Baik, Nadia Valeri, Lineke, dan Camar melaporkan dari beberapa pos penyekatan. Selamat bertugas kembali.